Nah, kalau ada tambahan dapil 6 apa 7, ya minimal punya satu-satu. Kemudian mempertahankan pimpinan DPRD Kota Surabaya. Itu target awal. Tetapi kita juga memberikan tugas-tugas khusus. Pertama untuk penambahan suara di Kota Surabaya. Jangan sampai menurun minimal sama, tetapi kita menugaskan ketua terpilih selain mempertahankan program-program kebijakan dan hasil-hasil yang baik daripada pimpinan yang lama, itu juga harus menambah perolehan suara dan kursi di DPRD Kota Surabaya. Jadi pesan khusus kita kemudian menjaga kepemimpinan wali kota yang kita usulkan sampai 5 tahun dan juga terus menyerap aspirasi masyarakat Kota Surabaya, membantu masyarakat Kota Surabaya di segala bidang dan pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Jadi memang tugas ke depan kita dengan situasi seperti sekarang ekonomi yang masih mencari posisi peningkatan ekonomi yang lebih baik, itu harus benar-benar menyerap aspirasi dan menyenangkan masyarakat khususnya yang ada di Kota Surabaya. Selain itu, oleh nanti Partai Golkar Kota Surabaya juga akan menyiapkan kader-kadernya untuk diharapkan bisa bersama-sama. Ini cara sastrinya apa tuh? Cukup Pak? Ya sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua tadi, semoga bisa menyempurnakan apa yang telah kebaikan yang telah dilakukan dan mencari kebaikan di tempat yang lain. Iya. Jadi faktanya penduduk Surabaya itu kan sudah berjumlah 3 juta lebih. Artinya berdasarkan di undang-undang pemilu, kalau penduduk di atas 3 juta itu kan kursi DPRD-nya bertambah menjadi 50. Maka pecah dapil merupakan keniscayaan. Jadi saya berharap teman-teman penyelenggara pemilu, partai politik di Kota Surabaya untuk mulai sekarang membuka ruang diskursus tentang penambahan daerah pemilihan agar suara rakyat yang dalam pemilu kemarin tidak terkonversi menjadi kursi di DPRD itu tidak terbuang sia-sia. Ada evaluasi bahwa ternyata dengan 5 dapil itu banyak aspirasi masyarakat yang menitipkan kepada individu-individu di dalam politik itu ternyata suaranya terbuang sia-sia. Demi menyelamatkan suara rakyat tersebut, kami berharap KPU dan Bawaslu membuka ruang untuk melakukan kajian akademis terhadap potensi penambahan dapil di Kota Surabaya sehingga tidak ada satu suara rakyat pun yang terbuang sia-sia dalam pemilu tahun 2019 mendatang. Tugas baru Thomas Tommy di Jawa Timur memenangkan Golkar Surabaya Sidoarjo. Oke. Apa? Kan lupa ketua. Rangkaian musda hari ini apa aja? Ya forum musyawarah daerah yang dibuka oleh ketua Golkar di samping anggota Azim evaluasi dan sidang apa yang dilakukan pengurus 5 tahun saya harus menjawabkan kerja-kerja politik yang telah kami lakukan 5 tahun terakhir pada kami sebagai sekretaris keadilan dan perubahan terhadap sisi saya pendiri maupun yang didirikan oleh Partai Golkar. Di samping itu juga tentu ada rekomendasi strategis tentang arah pembangunan Kota Surabaya 5 tahun mendatang. Nah itu akan dibahas detail oleh seluruh peserta musda agar rekomendasi yang dihasilkan bisa semakin meningkatkan
Itu nanti komposisinya bagaimana kira-kira Jawa Timur itu? Komposisinya biasanya sudah ada di ADRT ya, jadi ada sekretaris bendara dan ada wakil ketua, wakil sekretaris maupun wakil bendara, baik itu di organisasi, kaderisasi, UMKM, kemudian bagian hukum, kemudian bagian pertanian dan sebagainya, itu seiring dengan perkembangan yang ada di pembangunan di Kota Surabaya, dan itu kita optimalkan sehingga masing-masing bidang nanti bisa berkolaborasi ya, baik itu dengan eksekutif maupun dengan masyarakat. Kelompok usianya kira-kira apakah seimbang atau mungkin lebih banyak anak muda atau gimana? Sepertinya lebih banyak anak muda ya, karena ke depan ini kan milenial ini semakin harus kita arahkan betul untuk membantu masyarakat ya, masyarakat yang berusia profesional lebih baik lagi. Pak, ini kan Karena rahmat hidayahnya pada kesempatan hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ini momen musda, momen 5 tahunan yang harus diselenggarakan oleh setiap organisasi, dan alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan. Saya kalau bicara Kota Surabaya ini, disinilah kota tempat saya memulai karir politik. Jadi Jawa Timur ini Pak Wali, tokoh-tokoh politiknya sangat berkiprah di DPP, hampir mengisi jabatan-jabatan yang cukup penting. Sekjen DPP Golkar di Jawa Timur, Wakil Ketua Umum saya juga dari Jawa Timur, dan juga beberapa pimpinan komisi 11 Pak Mismaul dari Jawa Timur, anggota DPR RI-nya juga dari Jawa Timur cukup berperan aktif, termasuk Pak Menteri dan Pak Eko ini. Jadi Jawa Timur kalau di kancah perpolitikan di internal Golkar sangat diperhitungkan. Bukan hanya di Golkar, saya lihat di partai-partai lain juga tokoh-tokoh dari Jawa Timur itu sangat diperhitungkan di pusat. Jadi khususnya Surabaya, peluang menjadi politisi besar itu sangat besar di Kota Surabaya. Saya berangkat dari bendahara pimpinan kecamatan Partai Golkar Luwu Pakis tahun 2000 saya masuk jadi bendahara, kemudian 25 tahun kemudian 2004 saya masuk wakil ketua Golkar di Kota Surabaya. Dalam perjalanan terus akhirnya bisa juga mencapai posisi puncak jadi wakil ketua umum. Dan kalau berpolitik memang lebih bagus itu berkarir dari bawah, bukan karbitan. Jadi seperti kami, saya, Pak Gubernur, Pak Mufti, Pak Eko, ini semua kita dari bawah, bukan tiba-tiba muncul dari atas. Makanya saya selalu memberikan pembelajaran kepada Ahmad, Adam, Adil, dan lain sebagainya. Semua harus mulai dari bawah. Nggak bisa tiba-tiba. Dalam pemilu 5 tahun yang akan nambah kursi. Saya berdoa di depan hadirin, mudah-mudahan Kota Surabaya minimal 10 kursi. Saya mohon kepada Allah di hadapan Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ada kader Partai Golongan Karya yang jadi pimpinan. Mudah-mudahan doa ini diaminkan oleh Allah dan disepakati oleh kita semua. Musda kali ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi strategis buat kita dalam rangka untuk merevisi dan mengevaluasi struktur Partai Golongan Karya di masing-masing tingkatan. Kita sudah munas, sudah ada musda provinsi, dan ada sudah kabupaten kota di Jawa Timur.
Kenapa ini pun merevisi? Karena semangat kita ke depan, Partai Golongan Karya punya satu cita-cita bersama. Bagaimana ada keberadaan Partai Golkar itu semakin dirasakan oleh masyarakat di kota Surabaya dan masyarakat yang lain-lainnya. Karena Bapak Ibu sekalian, orang kota Golkar punya ideologi, punya doktrin apa yang disebut dengan doktrin karya kekayaan. Doktrin karya kekayaan itu adalah nilai bermanfaat. Oleh karena itu, Partai Golkar tidak mengenal oposisi. Partai Golkar akan senyum dan akan gembira kalau wali kota, kepala-kepala daerah dimanapun itu bisa mensejahterakan rakyat, bisa mencerdaskan rakyat Indonesia. Itu harapan dan cita-cita kalian. Dan juga Bapak Ibu sekalian, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat itu adalah janji suci para pendiri negeri. Kita sebagai pewaris, sebagai penerus para pendiri bangsa di acara BPD Musda Kota Golkar. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini hanya ada rasa satu syukur saya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena selalu saya katakan, Surabaya ini bukan dibangun siapa yang terbaik, tapi dibangun siapa yang bisa membangun kebersamaan tanpa saling menyakiti, tanpa saling menjatuhkan, untuk memberikan kemaslahatan untuk umat yang ada di kota Surabaya. Dan salah satu partai yang ada di kota Surabaya adalah Partai Golkar yang hari itu dipimpin oleh, sampai hari ini sebelum 3 jam Mas, yang dipimpin oleh Mas Arief Fatoni. Ini memberikan warna betul. Bagaimana kita meletakkan kesombongan kita, tapi menaikkan kerendahan hati kita untuk kepentingan umat yang jauh lebih besar. Dan itulah yang terbangun di kota Surabaya bersama dengan seluruh ketua partai politik yang ada di Surabaya. Penduduk kota Surabaya sudah di atas 3 juta. Maka berdasarkan undang-undang pemilu yang mungkin saja akan direvisi, maka kursi DPRD Surabaya nanti dalam pemilu mendatang akan bertambah 5 kursi. Kalau sekarang masih 50 kursi, maka pemilu berikutnya akan menjadi 55 kursi. Maka pemekaran dapil keniscayaan yang harus dilakukan. Untuk itu kami titipkan kepada Ketua Bawaslu dan Ketua KPU agar seyogyanya membuka ruang diskusi tentang potensi penambahan dapil di kota Surabaya agar makin banyak kader Partai Golkar yang siap dikaryakan di DPRD kota Surabaya. Karena kami percaya yang hadir di sini cuma 300 orang, tetapi di belakangnya ini ada jamaah-jamaah Partai Golkar yang selama ini menitipkan aspirasi politiknya dan doanya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kejayaan Partai Golkar. Salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan dan seluruh undangan yang berbahagia. Musda 11 Partai Golkar yang kita laksanakan hari ini merupakan forum penting bagi kita semua untuk melakukan evaluasi rutin kinerja selama 5 tahun terakhir. Hal yang paling esensial untuk kita pahami bersama adalah bahwa Musda bukan hanya sekedar memilih ketua baru atau hanya ajang konsolidasi internal, akan tetapi sejauh mana kita dapat menetapkan arah kebijakan partai 5 tahun mendatang, merumuskan program kerja strategis yang dapat memenangkan hati rakyat sehingga dapat memperkokoh eksistensi partai serta memperkuat peran serta Partai Golkar dalam pembangunan di kota Surabaya. Selanjutnya saya laporkan bahwa Musda ke-11 Partai Golkar Kota Surabaya tahun 2025 dihadiri oleh kurang lebih 350 orang peserta dan peninjau yang terdiri dari 1. Unsur DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, 2. Unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Surabaya, 3. Unsur DPD Partai Golkar Kota Surabaya, 4. Unsur Ormas yang mendirikan Partai Golkar, 5. Unsur Ormas yang didirikan oleh Partai Golkar,
6. Unsur organisasi sayap Partai Golkar. 7. Unsur pimpinan kecamatan Partai Golkar sekota Surabaya. 8. Unsur pimpinan kelurahan Partai Golkar sekota Surabaya. Pimpinan dan para hadirin yang kami hormati, Musda ke-11 Partai Golkar Kota Surabaya kali ini terasa sangat istimewa bagi kami, keluarga besar Partai Golkar Surabaya, karena dihadiri langsung oleh 3 generasi Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Yang pertama, Bapak Dr. Haji Adis Kadir di periode 2010 sampai 2015. Selanjutnya, Bapak Haji Blegur Prianggono periode 2015-2020. Dan yang ketiga adalah Bapak Haji Arif Fatoni periode 2020-2025. Dan yang membuat kami bangga, keluarga besar Partai Golkar Kota Surabaya adalah beliau bertiga saat ini menjadi pimpinan dewan di level masing-masing. Tepuk tangan untuk kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan ini, Musyawarah Daerah ke-11 Partai Golkar Kota Surabaya tahun 2025 telah resmi dibuka. Disilakan kembali, luar biasa sekali. Pengarahan politik dari Wakil Ketua